Halo Sobat Invest, balik lagi bersama Rizky di sini. Semoga kalian masih diberi kesehatan selalu ya. Oke, by the way, video kali ini saya akan bahas tentang gimana cara hitung nilai aktiva bersih reksadana. Yang pasti supaya cuan sih. Kalian semua pasti tidak asing dengan istilah reksadana. Tapi saya masih punya hutang kepada kalian semua, bikin edukasi gimana sih cara pilih produk reksadana yang tepat. Oke, itu nanti ya. Balik lagi, apa itu NAB? NAB sebelumnya saya udah bahas dalam video yang ini, tapi saya akan bahas ulang. NAB adalah nilai aktiva bersih, atau istilah kerennya adalah Net Asset Value, yaitu total dana kelolaan yang dikelola oleh manajer investasi. Konsep umum NAB adalah semakin banyak dana yang dikelola, semakin cuan ya investornya. Mengapa demikian? Ya karena kita sebagai investor itu sudah trust, sudah percaya kepada manajer investasi. Di samping sisi, NAB bukan menjadi patokan harga reksadana tersebut mahal atau murah. Harga reksadana tercermin dari nilai aktiva bersih per unit pernyataan. Saya ulang ya. Harga reksadana tercermin dari nilai aktiva bersih per unit pernyataan. Oke, kita ketemu tulisan atau istilah nilai aktiva bersih per unit pernyataan. Kita singkat aja namanya NAB per UP. Oke. Selain itu, NAB per UP juga bisa memprediksi apakah harga reksadana tersebut di masa depan akan tumbuh atau malah rugi. Kita sebagai investor justru investasi kita nggak mau rugi dong. Makanya kita pilih produk yang benar-benar tepat. Gimana cara milihnya? Nanti di bagian akhir ya, saya jelaskan gimana cara milihnya. Oke, kita reback kembali. Selain itu, NAB per UP juga bisa mendatangkan atau melihat bagaimana situasi reksadana tersebut. Istilah lainnya itu progres atau perkembangan atau gimana sih kinerjanya, nah, kayak gitulah. Oke, misalkan kayak gini, kalian investasi dalam jumlah banyak di awal, kalian nggak mau dong investasi kalian itu rugi dalam 1 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, nggak mau rugi kan? Yang pasti maunya untung kan? Oke, kalian harus pinter-pinter milih produk reksadana yang tepat. Bayangkan aja investasi di awal 50 juta. 3 tahun berikutnya kok jadi 48 juta, kok jadi 47 juta. Karena apa? Karena produk reksadana tersebut semakin banyak ditinggalkan investor. Kita sebagai investor jelas sedih kan? Kita ini investasi, inginnya growth kok malah rugi. Ini penting buat kalian yang investasi dalam jumlah banyak di awal. Harus tonton video ini sampai akhir. Oke, tapi bagi kalian yang investasi tiap bulan, misalkan bulan Januari kalian investasi 100.000, Februari kalian investasi 300, lalu Maret, April, Mei hingga Desember, jumlah investasinya kalian meningkat. Nggak ada masalah pilih produk yang ini, karena nanti nilai aktiva bersihnya akan dihitung rata-rata sama nilai aktiva bersih per unit pernyataan, teman-teman. Oke, kita langsung ke belakang. Gimana sih cara memprediksi atau menentukan harga reksadana tersebut di masa depan? Yang pasti caranya adalah dengan dibandingkan. Oke ya, dibandingkan. Cara yang pertama, NAB per UP dibandingkan dengan periode. Dibandingkan antar periode. Misalkan nih, Juni 2021 sama Juli 2021. Juni pada saat itu NAB per UP-nya sebesar 10K. Juli sebesar 12K. Misalkan saya taruh investasi 10 juta di bulan Juni. Di bulan Juli saya jual, pasti jadi 12 juta. Mengapa? Ya karena ada selisih NAB per UP 2K tadi, 2000 tadi. Lumayan kan investasi kita growth sekitar 20%. Dibiarin loh padahal. Itulah konsep kerja uang untuk kita, bukan kita kerja untuk uang. Nah, itu konsepnya gitu. Oke, cara yang kedua adalah membandingkan NAB per UP dengan produk yang lain. Misalkan produk A di perusahaan A, produk A di perusahaan B, sama-sama no produk, sama-sama kinerjanya, tapi beda manajer investasinya.
Oke. Misalkan di sini NAB per UP-nya 10K, di sini 15K. Saya sebagai investor, saya pasti cari yang harga lagi murah kan. Istilahnya itu unit pernyataannya dapat banyak kan. Loh kok bisa? Ya bisa ya karena 10K. Kita beli 1 juta dengan modal 10K tadi daripada 15K. Bingung? Oke, contohnya kayak gini. Misalkan emas, kalian beli 1 gram di harga 800.000 atau 1 gram di harga 1 juta. Pilih yang mana? Yang pasti 800.000 kan? Duitnya lebih dikit tapi gramasinya dapat sama. Nah, itulah contohnya. Oke, balik lagi. Misalkan saya taruh uang di 10 juta di produk A, perusahaan A. Kebetulan saat itu NAB per UP-nya sekitar 10K. Lalu saya juga taruh duit saya di perusahaan B yang sama-sama nama produknya sama tapi beda manajer investasi. Sama-sama 10 juta. Kita lihat tahun ke depan, yang ini tadi 10K menjadi 15K. Yang ini 15K hanya menjadi 16K teman-teman. Tumbuh cuma 1.000. Yang ini tumbuh 5.000. 10 juta jadi 15 juta. Yang sini 10 juta jadi 16 juta. 11 juta. Milih yang mana? Pasti yang sini kan. Nah, itulah simpelnya kayak gitu. Jadi kalian harus pintar-pintar membandingkan nilai aktiva bersih per unit pernyataan antar produk dan periode. Oke, simpel kan? Semoga video kali ini saya bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu di video-video yang lainnya. Sampai jumpa.